Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Selamat berjumpa di dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Adapun KD yang akan disampaikan yaitu KD 31 memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan KD 41-nya menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan yang keduanya membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Dilanjutkan dengan kegiatan menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan pada isi, sistematika, dan unsur kebahasaan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan materi selanjutnya. Pada kesempatan hari ini kita beralih ke materi berikutnya, yaitu tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Adapun kompetensi dasar yang akan disajikan pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar 32 dan 42. Kompetensi tingkat 2 yaitu memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang 42-nya menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Dari kompetensi dasar ini, maka dirumuskanlah tujuan yang harus Anda capai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan yang diharapkan setelah Anda mengikuti kegiatan pembelajaran pertemuan kali ini, itu 1. Anda mampu memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, Anda mampu membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketiganya, jadi Anda mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bentuk yang standar. Artinya, formatnya juga harus standar, bahasanya pun harus standar. Bahasa yang standar yang dimaksud di sini adalah karena surat lamaran pekerjaan adalah sifatnya resmi, maka bahasanya pun harus bahasa resmi atau bahasa standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Maksudnya, bahasa yang baik itu adalah bahasa yang digunakannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun bahasa yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut dengan tadi yang standar itu. Yang ketiga, dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi beda lagi dengan surat pribadi. Misalnya kita menuliskan surat kepada teman. Nah, ini berbeda dengan surat lamaran pekerjaan. Walaupun sama-sama surat pribadi, nah di surat lamaran pekerjaan walaupun surat pribadi tetapi sifatnya resmi. Oleh karena itu harus menggunakan bahasa yang resmi pula. Mengapa dikatakan resmi? Karena surat lamaran pekerjaan itu disampaikan kepada suatu lembaga atau kepada suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian yang keempat,
surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang dimaksud kata pengantar di sini bukanlah kata pengantar seperti yang Anda menyusun makalah. Nah, tetapi kata pengantar yang dimaksud di sini adalah pada bagian tesis. Nah, pada bagian tesis ini harus jelas. Nah, misalnya ketika Anda menulis surat lamaran pekerjaan, apakah Anda mendapatkan informasi dari media massa atau informasi dari orang-orang tertentu dari staf perusahaan yang bersangkutan, atau berdasarkan pengumuman, bahkan inisiatif sendiri. Nah, itu harus jelas. Jadi nanti ada perbedaan antara surat yang ditulis berdasarkan media massa dengan yang ditulis berdasarkan atas inisiatif sendiri. Maksudnya, inisiatif sendiri itu kita melamar ke suatu perusahaan tanpa ada informasi dari siapapun, baik melalui media massa ataupun dari staf pegawai perusahaan itu. Yang kelima, surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan tulisan yang rapi. Artinya rapi itu mudah dibaca. Kemudian kertasnya harus bersih, dalam arti tidak kotor, dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini mengapa dikatakan bersih? Kan kertas itu bersih. Nah, pada umumnya yang seharusnya untuk perusahaan-perusahaan tertentu, surat lamaran pekerjaan itu ditulis tangan. Jadi bukan lagi ditik. Tetapi dewasa ini banyak lembaga atau perusahaan yang meminta surat lamaran itu ditik. Nah, oleh karena itu walaupun ditik tetap kertas harus bersih. Jadi jangan sampai ada tinta dari printer yang belepotan. Nah, kemudian harus tepat sasaran. Maksudnya tepat sasaran ini, kalau berdasarkan informasi dari media massa, nah kapan informasi itu diumumkan di media massa itu? Nah, kalau kita tidak sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam media massa itu, kemudian misalnya contoh begini, tahun lalu Anda membaca surat lamaran pekerjaan, ternyata perusahaan A membutuhkan lowongan pekerjaan. Kemudian sekarang Anda baru melamarnya, karena Anda sekarang baru lulusan dari SMA. Nah, itu salah, sasarannya tidak tepat, karena surat lamaran informasinya juga tahun lalu, sedangkan Anda melamar tahun ini, itu akan salah sasaran. Itu. Kemudian yang keenam, kita lihat lagi, ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan itu harus sesuai dengan sistematika surat atau bagian-bagian surat yang meliputi tempat tanggal penulisan surat, kemudian alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan diakhiri dengan nama terang. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan. Baiklah, kita bandingkan sekarang surat lamaran pekerjaan. Nah, saya akan memberikan dua contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, sama-sama ini intinya atau isinya surat lamaran pekerjaan. Kalau kita perhatikan, ini sangat berbeda. Di surat yang pertama, ini yang berwarna merah bata ini, nah kita lihat ada halnya. Kemudian di bagian surat lamaran yang kedua tidak ada. Yang seharusnya ada halnya atau perihalnya. Sehingga dengan adanya perihal ini, maka si penerima surat lamaran itu akan mengetahui bahwa surat itu isinya tentang lamaran pekerjaan. Kemudian berikutnya, di alamat yang dituju, dua-duanya tidak menggunakan kepada, memang tidak perlu kepada itu digunakan.
Mengapa tidak perlu digunakan? Karena kepada itu merupakan preposisi intrakalimat. Artinya, kepada itu digunakan untuk menghubungkan klausa yang satu dengan klausa yang lainnya. Nah, karena itu tidak perlu digunakan, karena ini merupakan satu klausa. Kemudian kita lihat di surat yang pertama, itu ada jalan disingkat JL. Nah, ini tidak boleh disingkat. Jadi, penulisan kata jalan di dalam alamat yang dituju tidak boleh disingkat. Nah, kemudian kita lihat pada surat yang kedua di alamat yang dituju, itu di Jakarta. Jakarta itu luas. Nah, karena itu harus ditulis lengkap. Dan supaya lebih jelas lagi atau lebih lengkap lagi, di akhirnya itu jangan lupa ditulis kotak posnya atau kode posnya berapa supaya tidak salah sasaran. Nah, kemudian di alamat yang dituju ini tidak boleh diakhiri dengan tanda baca apapun. Nah, ini kedua surat ini tidak menggunakan tanda baca apa-apa. Nah, ini penulisannya, kesalahannya hanya kurang jelas dan kurang lengkap. Kemudian berikutnya di surat yang pertama ada salam pembuka. Di surat yang kedua tidak ada. Nah, seharusnya ada dulu surat pembuka. Sebagaimana kita sering mendengar anak-anak santri mengatakan bahwa sebelum kalam ada salam dulu. Nah, ini ada, makanya itu salam pembuka. Nah, hanya di dalam penulisannya juga jangan salah. Kita lihat menggunakan salam pembuka itu gunakanlah yang umum. Karena kita tidak tahu yang menerima surat itu siapa. Misalnya, begini, kita menggunakan Assalamualaikum. Nah, ini kan, ini khusus ya kalau kita yang menerimanya orang Islam misalnya. Nah, kalau yang di luar itu, nah mungkin kurang begitu tepat. Karena itu yang lebih tepat itu ada yang umum. Kalau dengan hormat ini berlaku untuk semua agama. Kita lihat, kita tahu di negara kita ini terdiri dari beberapa agama. Nah, di antara macam-macam agama itu kita tetap bersatu. Nah, karena itu salah satunya dalam salam pembuka, ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan menggunakan kata dengan hormat. Penulisannya, D-nya adalah huruf kapital, H-nya huruf kecil. Jangan lupa dibubuhi tanda koma. Itu penulisannya. Jadi kalau di dalam surat yang ini dengan hormat itu salah. Kesalahannya terdapat pada penulisan huruf H kapital. Berikutnya ke bagian tesis. Nah, kita bandingkan bagian tesis antara surat yang pertama dengan yang kedua. Surat yang pertama dimulai dengan kata, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar pikiran rakyat, perusahaan Bapak atau Ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Nah, kita lihat di yang kedua sekarang. Langsung yang bertanda tangan di bawah ini. Dua-duanya ini tidak salah. Tidak salah. Hanya yang pertama, berdasarkan informasi dari media massa. Yang keduanya ditulis berdasarkan atas inisiatif sendiri. Sebagaimana kemarin Anda yang telah membuat surat lamaran. Nah, ada juga yang bertanya, yang mana yang benar? Dua-duanya juga benar. Dua-duanya juga benar. Hanya yang kurang tepatnya itu adalah kalimatnya yang tidak efektif. Atau bahasanya yang tidak efektif. Kita lihat di surat yang pertama. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari harian surat kabar pikiran rakyat. Ini berarti si pembuat surat itu membaca PR, ya, membaca pikiran rakyat. Tetapi di sini tidak dijelaskan kapan. Misalnya tanggal berapa, bulan apa, ada pada halaman berapa, itu tidak jelas. Sehingga akan kejadian misalnya kalau informasi di media cetak itu bulan lalu, kemudian kita
membuatnya sekarang itu tidak tepat. Nah, bisa saja ditolak karena bukan waktunya untuk menerima pegawai. Nah, karena itu harus jelas ya. Ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian Surat Kabar Pikiran Rakyat nomor sekian. Nah, ini perusahaan bapak atau ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Nah, kemudian kita lihat lagi ada kata bapak atau ibu. Kata bapak atau ibu, B-nya atau I-nya ditulis dengan huruf kapital. Di situ ada maksudnya. Mengapa ditulis dengan huruf kapital? Karena kata bapak atau ibu pada kalimat itu merupakan kata sapaan. Jadi setiap kata sapaan harus menggunakan huruf kapital ketika kita mulai menulisnya. Tapi hanya huruf pertama saja. Nah, beda lagi dengan yang bukan sapaan. Kalau yang bukan sapaan seperti apa? Misalnya begini. Saya tidak mempunyai seorang ibu. Nah, I-nya di situ adalah I kecil. Karena bukan kata sapaan. Nah, itu. Kemudian berikutnya, melalui surat lamaran ini, saya mengajukan diri untuk melamar kerja di instansi yang Bapak atau Ibu pimpin, guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini. Titik seharusnya ya. Saya yang bertangan di bawah ini, titik 2. Ya, saya yang bertanda tangan ini titik 2. Mengapa titik 2? Karena itulah pemberian. Pemberian itu artinya rincian. Jadi di dalam rincian itu kalimat belum selesai. Makanya diberi tanda titik 2. Setelah pemberian itu, kalau kita bandingkan, di sini penulisannya berbeda. Di surat yang pertama, untuk nama, N-nya kapital. Tempat T-nya kapital. Kemudian jenis kelamin J-nya kapital. P-nya kapital. Di A-nya pada kata alamat juga kapital. T pada penulisan kata telepon juga kapital. Itu kurang tepat. Karena ini rincian, maka harus ditulisnya dengan huruf kecil di awalnya. Nah, seperti terlihat pada surat kedua. Kita lihat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama. Nah, ini N-nya kan kecil. Tempat tanggal lahir juga, T-nya kecil. Jenis kelamin J-nya juga kecil. Kemudian agama A-nya kecil. Pendidikan atau jurusan P-nya juga kecil. Alamat juga kecil. Pusat nomor telepon atau HP juga kecil. Karena itu rincian. Sebetulnya di surat yang kedua, di pemberian ini, tidak perlu menggunakan pusat. Ya, kita tulis saja nomor telepon atau telepon yang dapat dihubungi. Nah, itu perbedaannya. Kemudian jangan lupa setelah pemberian ini jangan lupa menggunakan tanda baca titik koma. Nah, titik koma seperti yang kita lihat pada surat yang kedua. Nama Firdaus titik koma. Tempat tanggal lahir Jakarta 29 Agustus tahun 1980 titik koma. Begitu sampai dengan alamat, yaitu Jalan Keramat Jati nomor 25 Jakarta titik koma. Jangan lupa, karena itu hampir terakhir ada baris terakhir pusat telepon, jangan lupa kata dan. Jadi Jalan Keramat Jati nomor 25 Jakarta titik koma dan telepon 081234567899 titik. Nah, baru kalimat itu selesai. Di situ diberi titik. Nah, baru sekarang ke bagian argumen. Kita perhatikan surat yang pertama, bagian argumen. Untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan, koma. Nah, di situ ada koma. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu pimpinan di waktu yang akan datang, saya lampirkan juga kelengkapan data diri sebagai berikut. Nah, kalimat ini juga tidak efektif. Tidak efektif kalimat ini. Jadi kalimat itu bertele-tele. Ya, kalimat itu bertele-tele. Sepertinya kelihatannya itu baik, tetapi tidak sesuai dengan kaidah. Maka untuk argumen bisa juga dibuat lebih singkat seperti ini. Misalnya, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak atau Ibu
Bersama ini saya lampirkan. 1. Pas foto ukuran 3x4 titik koma. 2. Fotokopi KTP Bandung titik koma. Kemudian daftar riwayat hidup titik koma. Fotokopi ijazah terakhir titik koma. Nah, begitu seterusnya sama dengan rincian yang di atas. Kita perhatikan lagi bagian argumen surat kedua. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin dengan jabatan staf keuangan. Nah, ini juga salah. Ini langsung meminta jabatan keuangan. Ini apakah kita tahu bahwa jabatan keuangan itu kosong atau tidak? Nah, makanya tidak perlu disebutkan. Jadi tidak perlu disebutkan. Jadi untuk tujuannya tidak perlu disebutkan, kecuali misalnya kalau dari media massa dijelaskan bahwa yang kosongnya itu ada bagian keuangan, maka di situ bisa disebutkan sebagai staf keuangan kalau memang yang dibutuhkan oleh perusahaan itu staf keuangan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak perlu, ya. Jadi dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan permohonan ini, nah misalnya begitu, ya. Kemudian kita bandingkan lagi di yang pertama, surat yang pertama. Nah, ini ada kata di waktu yang akan datang. Kita lihat kalimatnya. Untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan. Nah, sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu pimpinan di waktu yang akan datang. Kalau di waktu yang akan datang, mungkin saja si Bapak atau Ibu tidak jadi direktur lagi atau tidak jadi pimpinan lagi di perusahaan. Nah, kita mau melamar pada siapa? Sedangkan kita melamar itu hari ini misalnya. Nah, sedangkan pimpinannya itu di waktu yang akan datang. Sebenarnya mau pada siapa ini juga tidak jelas. Jadi di waktu yang akan datang ini tidak perlu, ya, tidak perlu. Berikutnya sekarang ke bagian penegasan ulang. Ke bagian penegasan ulang. Demikian surat lamar kerja ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya. Atas perhatian serta kerjasama dari Bapak atau Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Kita lihat lagi kalimat yang ini. Bahasanya saja. Atas perhatian. Perhatian siapa? Jelaskan di sini. Misalnya, atas perhatian Bapak atau Ibu. Nah, begitu. Atas perhatian Bapak atau Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi ini tidak jelas atas perhatian. Atas perhatian siapa? Jadi Anda cukup menulis dengan singkat saja. Atas perhatian Bapak atau Ibu, ya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian kita lihat di surat yang kedua. Demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya sebelum dan sesudahnya. Saya ucapkan terima kasih. Ini juga bertele-tele kalimatnya. Jadi yang lebih singkat itu demikian permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya, semoga Bapak dan Ibu dapat mempertimbangkan permohonan saya. Titik. Gitu, ya, permohonan saya. Nah, ini ada kata sebelum dan sesudahnya. Sebelum apa maksudnya ini? Jadi ini tidak tepat juga. Sebelum dan sesudahnya tidak tepat. Mengapa dikatakan tidak tepat? Karena sebelum apa dan sesudah apa ini tidak jelas. Ya, jadi kita buat singkat saja di penegasan ulangnya. Misalnya bisa seperti ini. Demikian surat ini saya sampaikan atas pertimbangan Bapak atau Ibu pimpinan. Saya ucapkan terima kasih. Itu sudah lebih efektif, jelas, singkat, dan padat. Kemudian jangan lupa di bawah tulis, karena tadi di awal ada salam pembuka, maka bagian surat pun ada salam penutup. Ini ditutup dengan hormat saya. Penulisannya sama seperti yang atas. Hanya itu kapital, S-nya pada kata saya ada kecil. Jangan lupa menggunakan tanda koma, kemudian
tanda tangan, ya, dan nama jelas. Itu kalau kita lihat dari perbandingan bahasa dan ejaan dari kedua surat tersebut. Berikutnya kita lihat tata cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Tadi sebagian kecil di bagian atas sudah disinggung bahwa ada 5 jenis, ada 5 jenis cara-cara menulis surat lamaran pekerjaan. Yaitu surat lamaran pekerjaan ditulis berdasarkan satu, media massa. Nah, kalau berdasarkan media massa, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, harus lengkap. Nah, maka ada contoh kalimat seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa? Harian apa? Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Yang isinya tentang apa? Nah, ini harus jelas. Dengan ini saya mengajukan permohonan atau lamaran kepada perusahaan Bapak atau Ibu. Atau juga bisa begini. Dalam harian titik-titik harian sebutkan, misalnya harian Kompas. Nah, sebut saja dalam harian Kompas tanggal berapa, tahun berapa, nah, harus jelas. Saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT titik-titik, ya PT apa, sebutkan PT-nya, karena di dalam iklan itu ada PT-nya itu disebutkan. Biasanya PT Anu membutuhkan pekerja dalam bidang ini, nah itu disebutkan, maka Anda pun harus menyebutkannya. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan ditulis berdasarkan informasi dari seseorang. Nah, tentunya seseorang ini bukanlah seseorang dari teman. Nah, tapi yang dimaksud seseorang di sini adalah seseorang yang memang menjadi staf perusahaan itu. Tapi ada juga, ya, ada juga yang melamar pekerja itu tahu dari teman atau dari saudara yang bekerja di situ, maka menulislah. Nah, tetapi kalau informasi itu dari seseorang yang memang berada di staf perusahaan itu, maka itu akan semakin jelas. Nah, oleh karena itu, maka di dalam kalimatnya atau kalimat pembukanya atau tesisnya bisa seperti ini. Menurut informasi dari Bapak siapa, misalnya dari Bapak personalia atau apa yang kerja di situ pun. Perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan dalam bidang ini, misalnya, atau membutuhkan pekerjaan dalam bidang ini. Titik. Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini saya memberanikan diri untuk melamar pekerjaan di perusahaan Bapak sesuai dengan kualifikasi saya yang saya peroleh. Yang ketiga, bahwa surat lamaran pekerjaan itu ditulis berdasarkan pengumuman resmi. Nah, misalnya begitu Anda keluar dari SMA, maka kepala sekolah memberikan pengumuman atau apa, atau dari siapa saja pengumumannya. Misalnya dari sekretaris apa misalnya, itu juga harus jelas. Jadi ditulis untuk kalimat pembukanya berdasarkan dengan pengumuman nomor siapa. Karena kalau pengumuman biasa ada ada nomor suratnya, tanggalnya misalkan berupa selebaran begitu. Nah, dari selebaran itu kita masukkan begitu kan. Kemudian tulis tanggal berapa pengumumannya. Isinya tentang penerimaan karyawan di PT apa. Maka yang bertanda tangan di bawah ini langsung isikan dengan identitas yang tadi. Kemudian berikutnya, surat lamaran pekerja itu ditulis berdasarkan permintaan. Nah, ini permintaan suatu instansi. Misalnya ada instansi apa, kita sekolah di SMA, misalnya karena SMA ini ada kerjasama dengan suatu perusahaan misalnya. Maka perusahaan atau instansi itu meminta kepada sekolah untuk calon tenaga kerja. Maka kalimat tesisnya seperti ini. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja di mana, di perusahaan Bapak atau Ibu, maka dengan ini saya mengajukan permohonan. Misalnya sebagai untuk identitas, kemudian Anda tulis kembali sebagaimana yang sudah tadi saya jelaskan, itu tulis secara rinci. Yang terakhir, surat lamaran pekerjaan ditulis atas inisiatif sendiri. Nah, kalau atas
inisiatif sendiri. Berarti kita ini tidak berdasarkan media massa, juga tidak mendapatkan informasi dari orang lain, juga tidak berdasarkan pengumuman resmi, apalagi permintaan suatu instansi. Itu tidak. Tetapi semata-mata kitalah yang melamar, mudah-mudahan ada lowongan, barangkali seperti itu. Maka kalimatnya, nah seperti pada contoh surat yang kedua tadi di tesisnya, yaitu yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, tulis identitas ke bawah. Nah begitu cara menulisnya. Nah cara bentuk surat, ada bentuk surat yang resmi ya. Ini saya tampilkan ada 5 bentuk surat. Ada yang suratnya itu bentuk lurus, ada yang setengah lurus, ada juga yang hanging. Kita lihat yang bentuk lurus. Nah, yang bentuk lurus ini kita lihat kalau nomor 1, 2, 3, 4 ini sama kan ya. Yang sampai nomor 5 ini sama, sampai 6, sampai pembuka. Hanya dalam penulisannya kita lihat awal menulis dimulai dari pinggir semua. Jadi bentuk paragraf itu tidak menjorok. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa penulisan paragraf itu dibagi menjadi 2. 1 secara takuk, 2 secara lurus. Nah, yang secara lurus seperti pada bentuk surat ini. Jadi tidak ditulis menjorok. Itu untuk penulisan paragrafnya. Sedangkan untuk yang lainnya tetap sama. Mari kita lihat bentuk yang setengah lurus. Nah, ini penulisan paragrafnya secara takuk. Jadi menjorok ke depan. Kalau dalam komputer kita beri jarak 1 tab ya. 1 tab. Ketika akan pindah ke yang baru tidak perlu lagi diberi garis berbeda, tapi dimulai dari menjorok lagi. Yang ketiga hanging atau menggantung. Nah yang menggantung juga awal bagian atasnya sama sampai nomor 5 salam pembuka. Nah pas menulisnya kita menulis. Nah kebalikan dari setengah lurus. Setengah lurus menjoroknya itu ketika kita menulis menjorok ke tengah. Nah kalau dalam hanging, nah yang menjoroknya itu baris keduanya. Baris keduanya. Terus begitu ganti alinea lagi, maka dari awal kemudian baris berikutnya lurus lagi. Nah ini jadi menggantung. Itulah yang disebut dengan hanging. Kemudian berikutnya format yang keempat. Kita lihat lagi format yang keempat. Ada bentuk resmi Indonesia. Nah ini ada bentuk resmi Indonesia, ada 2. Ada yang Indonesia lama, ada yang Indonesia baru. Ini hampir sama. Jadi perbedaannya terletak pada alamat yang dituju. Kita lihat untuk bentuk Indonesia lama. Untuk alamat yang dituju ditulis di sebelah kanan. Nah untuk yang Indonesia baru ditulisnya di sebelah kiri. Nah kemudian yang dianjurkan oleh pusat bahasa ketika kita menulis surat itu, maka alamat yang dituju ditulis di sebelah kiri, yaitu kita menggunakan bentuk resmi Indonesia yang baru. Nah mengapa dianjurkan di sebelah kiri? Karena kalau alamatnya itu panjang, nah kita tidak memerlukan baris yang banyak. Misalnya cukup dengan 3 baris atau 4 baris. Nah kalau yang di sebelah kanan seperti dalam bentuk Indonesia lama, ini ditulisnya di sebelah kanan. Nah kalau alamatnya panjang, ini kita memerlukan berapa baris nantinya. Nah karena itu pusat bahasa untuk menganjurkan bahwa dalam bentuk surat yang ditulis ini menggunakan bentuk resmi Indonesia yang baru. Nah untuk keterangannya, keterangan dari tiap-tiap nomor atau bagian-bagian surat itu Anda bisa lihat pada bagian keterangan. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini tentang kebahasaan surat, kemudian penggunaan ejaan. Nah mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini lebih bermakna dan Anda nanti bisa menerapkannya. Nah kegiatan selanjutnya, nah Anda menulis kembali surat lamaran pekerjaan berdasarkan struktur atau sistematika dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta ejaan yang digunakan.
Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita.